Oke, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Rijal. Pada edisi ini saya akan mengenalkan bagian-bagian atau komponen dasar komputer ya, yang biasa kita tahu di dalam komputer itu seperti apa ya. Seperti inilah badannya. Khususnya kali ini saya jelaskan untuk para pemula yang belum paham, belum tahu, pengen coba buka, pengen lebih mengenal dekat. Jadi yang tadi tidak tahu, yang tadi agak takut atau fobia terhadap barang elektronik ini, jadi lebih tertarik lagi dan hilang rasa ketakutannya. Oke, kita langsung saja biar mudah dipahami. Jadi komponen komputer tuh anggap saja seperti tubuh manusia ya. Ada badan, ini badannya gitu. Ada tangan, ini tangan, otak atau jantung, ini otak atau jantungnya untuk memberi perintah. Ada tangannya nanti untuk keyboard ke sini lewat USB. Ada VG matanya untuk melihat. Nah, ini VGA. Juga bisa di sini juga VGA juga bisa. Jadi komponen ini seperti manusia ya, benar-benar tubuh manusia gitu. Lalu semua komponen ini nanti dipasang satu persatu. Dan saat merangkainya itu kita nggak usah takut karena tidak butuh solder atau timah atau buat kita jadi waduh ternyata elektronik itu sulit, enggak gitu. Ini dia seperti puzzle. Mudah bukan? Jadi nggak perlu kita fobia takut konslet saat merakitnya, puzzle aja. Jadi tinggal pasang gitu. Nah, untuk yang saat ini saya sentuh ini, kita lihat ini adalah motherboard. Seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Pasti terbayang ya akan konslet dan harganya. Jadi anggap aja yang kita lihat ini adalah sebuah badannya komputer. Biasa disebut ya motherboard, lebih singkatnya lagi tuh biasa orang-orang mobo gitu. Mobonya tuh. Lebih jelasnya lagi adalah motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC, karena pada motherboard lah semua komponen PC akan disatukan seperti itu. Oke, paham ya? Kita langsung masuk ke soket prosesor. Orang biasa sebut soket prosesor. Kalau yang belum tahu, inilah soket prosesor. Gitu. Kalau yang di bagian tubuh manusia ini bisa disebut jantung atau otak gitu. Kalau jantung mungkin intinya kan jantung. Tapi kalau di komputer lebih ke otak. Di sini tempat duduknya, nanti otaknya itu dimasuk ke sini, prosesornya itu dimasukin ke sini. Dia terpisah. Semua ini kita tubuhnya ini terpisah, nanti kita pasang-pasang. Tapi di edisi selanjutnya, di sini saya hanya mengenalkan aja gitu lah tempat-tempatnya aja. Jadi kayak gitu, kinerjanya sama dengan otak, memberi perintah ke seluruh tubuh manusia kan seperti itu, sama kan? Ini dia ngasih perintah. Oke, yang selanjutnya ada slot RAM. Slot RAM, saya anggap ini adalah kaki ini adalah kaki loh, bener loh, karena dia berhubungan dengan kecepatan. Jenis kakinya atau RAM saat ini diantaranya macam-macam, banyak jenis kaki ya. Saya sebutin aja, ada jenis kakinya, ada SD RAM, ada DDR. Ini udah lama-lama ya, SD RAM, DDR itu mungkin udah kaki-kaki yang lama. Yang agak sini-sini tuh ada DDR2, tapi itu juga kakinya udah langka. Agak sulit dicari. Terus juga ada selain SD RAM, DDR, DDR2, DDR3 yang sekarang umumnya. Nah, di sini kakinya yang saya maksud bermacam-macam itu. Dan kapasitas untuk kecepatannya berbeda-beda ya, jangan salah ini ya.
tergantung kebutuhan kita kalau mau nyari kecepatannya. Nah, kecepatan ini terdiri dari 1 GB, 2 GB, 8 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Tinggal pilih aja mau yang mana, karena jangan lupa ya, di sini kakinya kan ada 2 slot, dikasih dua kaki nih. Pilih mau satu apa mau dua-duanya dilengkapin, mau 2 GB kali 2 GB, 4 GB, 4 GB apa, satu slot aja 2 GB atau 4 GB, 8 GB, itu terserah Anda. Dan jenis saat ini yang paling tercepat ya, yang kita sering dengar itu DDR4. Itulah yang kecepatan yang paling tinggi. Kapasitasnya berbeda-beda, 8, 1, 2, 4, 3, 16, 32. Bisa dibayangin kan, kendaraan kayak merek mobil di kelasnya Avanza, Jazz sampai Ferrari, makin kenceng makin mahal yang dikeluarkan koceknya. Ya di sini agak ngelenceng nih jadinya. Yang penting intinya sampai tujuan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Selanjutnya ada, kita lihat di sini 4 atau 8 power ya pin. Di sini lubang ceweknya. Dan dia butuh gizi. Listrik itu gizinya. Tugasnya adalah berfungsi menyalurkan daya pada prosesor gitu. Ketika dia dicolok kan kayak puzzle, nggak pakai solder di sini, tinggal colok aja. Kalau gamer itu ada 8 tambahannya di sini. Nah, nanti bisa saya kasih lihat. Ini yang untuk yang gamernya ya. Yang gamer itu 8 pin jumlahnya. Kalau yang biasa standar ini 4 pin aja. Kenapa kok berbeda gitu? Tergantung dari jenis motherboardnya sendiri dan daya yang dibutuhkan prosesor. Karena kalau gamer kan aku 4 tambah 4 8 itu butuhnya tuh 125 watt. Jadi butuh power supply yang gizinya besar kalau mau main yang motherboard gamer. Tapi kalau untuk motherboard standar yang seperti ini, TDP itu 4 pin ini aja. Bisa powernya itu cuma 95 watt aja. Gitu. Biar dia ada gizinya nih prosesor sama motherboard. Biar berotot. Selanjutnya langsung aja ada CPU fan connector, bahasanya ya. Biasa dibilang HSV gitu. Kalau pemahamannya ya kipas biasa aja. Misalnya kita suruh kerja siang hari bolong, panas-panas, tapi nggak dikipasin, kan rasanya kan aduh nggak enak gitu ya. Makanya si prosesor juga, si otak ini butuh pendingin biar nggak overload dia, biar nggak error. Sama man, cuma si kipas ini kayak apa ya, pendinginnya hati kita, denger yang baik-baik, dengar hal-hal yang positif. Itu pendinginnya itu aja. Tapi kalau di sini kita anggap aja manusia yang butuh kipas gitu. Nah, kita pasang di atasnya otak ini dan dia akan sejuk gitu, dan bisa berpikir, disuruh kerja tuh enak, di kantor ada ruangan AC-nya. Ini tugasnya Pan. Tinggal colok aja ya. Biasanya ini aja ada 3 atau 1 motherboard tuh disediakan tempat. Nah, ini yang putih-putih ini ada 3 pin, 4 pin, ada juga yang modelnya 3 juga ada. Jadi nggak akan bisa ya kita salah masuk nanti kabel-kabel itu ke tempat lain, karena rangkaian komputer itu udah tempatnya masing-masing, posisinya kayak puzzle gitu. Oke, selanjutnya ada 24 pin power connector. Nah, yang satu ini berfungsi sebagai port yang menyalurkan listrik dari power supply yang ada lubangnya 12 ke seluruh bagian motherboard, seperti membangkitkan Frankenstein ya.
pakai listrik. Iya, jadi di sini ada lubang 24, bisa dicopot 4 ya, jadi 20. Yang lama biasanya 20, yang terbaru biasanya 24. Ya, di sini adalah sumber listriknya. Jadi kalau kita colok dari power supply nanti ke sini, dia akan hidup untuk motherboardnya gitu. Seluruhnya akan langsung berfungsi. Kalau yang di atas tadi, yang 4 atau 8 itu hanya untuk prosesor ya. Jadi sama juga gitu. Tapi yang ini untuk keseluruhan motherboard. Asalnya dari power supply. Lalu kita ke konektor SATA. Nah, SATA ini seperti saraf-saraf ya. Dia lubang ini nanti dikasih kabel gitu untuk membaca dan membuka kenangan yang kita simpan di hard disk itu. Ada lewat sini dia lubangnya. Serial Advanced Technology Attachment. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya ribet. Berfungsi sebagai port data dari hard disk dan DVD drive, tapi DVD udah ya, bisa juga yang masih menggunakan. Ciri-ciri kabelnya bisa lebih kecil ya, serta ramping. Kalau dulu kan ada namanya ATA, itu tebal besar gitu. Lalu kemudian ada slot PCI Express, ini slot tambahan. Misalnya kita mau nambah port USB atau audio eksternal, suara gitu, bisa lewat sini ya. Ya, kita lanjut lagi ke slot AGP atau PCIX ya. Accelerated Graphic Port. Jadi nggak usah bingung. Jadi posisi ini bila terpasang, ini khususnya untuk kartu grafis VGA ya, VGA card ya. Khususnya ini untuk kartu grafis VGA card. Mungkin lebih mirip sebuah mobil yang ditambahin NOS atau turbo, misalnya Jazz tanpa turbo vs Avanza pakai turbo gitu. Kalau komputer tanpa VGA seperti itu gitu. Biasanya kalau kita pasang kartu grafis ini tujuannya untuk bermain game 3D atau membuat desain. Posisinya itu di samping slot PCI ini ya. Slot VGA motherboard, bagi yang belum memiliki kartu grafis bisa install, tinggal pasang di sebelah sini yang di samping ini ya. Dia akan ditampilkan langsung ke layar monitor dan bisa kita lihat di komputer. Selanjutnya ada audio jack. Fungsi jack ini seperti pendengaran ya, atau audio komputer yang warna hijau muda ini untuk speaker biar terdengar suaranya. Yang warna merah ini fungsinya suaranya masuk ya, input, biar digunakan untuk biasanya merekam para penyanyi. Kalau mau buka bisnis studio rekaman juga bisa. Kecil-kecilan ya, nggak apa-apa ya. Yang biru muda ini adalah line in audio eksternal, suara biasanya dari eksternal ya, dari HP kita masukin ke sini, terus bisa bisa tape, bisa mic juga, tapi suaranya tidak terdengar ya. Tapi pas begitu kita rekam nanti ada. Oke, selanjutnya adalah USB. Kegunaannya bervariasi ya di USB ini. Sekalipun awam pasti sudah paham sama lubang yang satu ini. Terdengar seperti laki-laki banget kalau lubang. USB adalah sebuah teknologi ya, penghubung hardware lain untuk dihubungkan agar dapat difungsikan oleh komputer atau PC, misalnya flash disk, scanner, printer, keyboard, dan mouse. Kesehatannya port USB benar-benar perlu loh, kan dijaga sama dia. Kita butuh keyboard dan mouse di sini agar si badan mobo ini memiliki lengan. Nah, disinilah tangannya. Kita colok USB ini. Kalau yang lama ada di atas ya, namanya PS2. Kalau jadi dia cuma bisa keyboard, mouse versi lama. Kalau yang di USB ini terbaru semua bisa.
Mau audio juga bisa, misal audionya rusak, nah kita tambahin adapter di sana, adapter audio juga bisa. Dan akhirnya badan ini memilih tangan karena lewat USB ini bisa ngetik, buka YouTube, FB, IG, yang lain-lainnya. Terakhir ada bagian motherboard yang tidak boleh kelewatan. Nah, ini adalah front panel connector. Bagian ini memiliki fungsi untuk memasang tombol power, restart, reset, LED power, LED hard disk, dan USB bla 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 bla. Untuk audio USB kalau dipasang dari kabel front panel sudah pasti seperti puzzle ya. Tapi untuk front panel on off-nya ini biasanya sudah dibedakan dengan warna-warna yang berbeda-beda setiap pinnya, seperti puzzle ya, yang sudah ada di tempatnya masing-masing loh. Kecuali tombol front panel untuk power nanti kita bahas di edisi selanjutnya dengan pemahaman biar cepat tahu posisi tanpa dihafal. Jangan lupa ya di like, share biar kita dan yang lainnya tidak ketinggalan info berikutnya. Berbagi itu indah loh. Nah, demikian pembahasan tentang perkenalan bagian motherboard beserta dengan fungsinya. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Jika ada bagian yang belum disebutkan di atas, bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Oke? Sekian, terima kasih dari saya.